Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kembali kita siap untuk membandingkan diri. Kalau saudara berada di Australia dan kalau saudara berada di belahan bumi yang lain, selamat melakukan aktivitas dan izinkan saya untuk kembali menemani saudara dalam renungan malam yang saya buat ini untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan, menjadi pribadi yang baik sehingga hati dan pikiran kita dipenuhi dengan firman sebelum kita beristirahat sepanjang malam. Haleluya, kita akan belajar lagi mengenai kemurahan hati di sepanjang bulan Juli, dan hari ini saya beri judul Kemurahan Tuhan Sangat Berharga. Kita akan membaca dalam ayat hafalan kita yang tidak terlalu panjang yang berbunyi demikian. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Saudara, ayat ini dalam New American Standard Bible dikatakan, How precious is your loving kindness, O God, and the children of man take refuge in the shadow of your wings. Saudara, ayat ini ditulis oleh Daud tentunya, yang dia beri judul di dalam Alkitab bahasa Indonesia dengan judul Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Daud di sini menggambarkan bahwa orang-orang yang fasik tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Namun demikian kasih setia Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Dan di dalam ayat 8 ini, kalau dalam bahasa Inggris adalah ayat 7, karena dalam Alkitab bahasa Indonesia itu judul dijadikan ayat. Karena itu seringkali dalam kitab Mazmur ayatnya mundur. Di dalam ayat 8 yang tadi kita baca, di sana dikatakan kasih setia Tuhan itu sangat berharga, sehingga kita dengan percaya diri bisa berlindung dalam naungan sayap Tuhan. Saudara, kata kasih setia dalam ayat ini di terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan loving kindness, dan ini adalah sekali lagi hesed dalam bahasa Ibrani yang artinya kebaikan hati, kesetiaan, lalu belas kasihan. Itu adalah bagian dari definisi hesed di dalam bahasa Ibrani. Jadi kemurahan Tuhan itu harus kita hargai, karena memang kemurahan Tuhan itu precious, kata Raja Daud. Karena kemurahan Tuhan itu begitu berharga, karena itulah kita bisa bersandar kepada kebaikan Tuhan senantiasa. Dan kalau kita lanjutkan ayat ke-9, di sana dikatakan ini akibat dari kasih setia Tuhan yang berharga. Di Daud melanjutkan dalam ayat 9, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu, engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Saudara, kehidupan yang kita terima itu adalah hasil dari kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bermurah hati kepada kita, sudah berapa banyak kita yang tidak memiliki hidup. Kita bisa terhindar dari kecelakaan, kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik, dari mara bahaya atau celaka. Itu karena Tuhan melindungi kita di dalam kemurahannya. Lalu dalam ayat 11 dikatakan, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Daud yang mengalami banyak tantangan dengan musuh-musuhnya dalam ayat ini percaya orang fasik, orang berdosa yang berusaha mau menjatuhkan dia tidak akan sanggup menghalangi kasih setia Tuhan ke dalam kehidupan anak-anaknya. Saudara, kasih setia Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu sangat berharga. Karena itu jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Ada kalanya Tuhan akan mendisiplin kita. Ada kalanya Tuhan harus memberikan hukuman kepada kita bila kita menyimpang. Tapi Dia lakukan itu dengan kasih, agar kita berbalik kepadanya dan mulai menghargai kasih setia dan kemurahan Tuhan. Mari anggap kemurahan Tuhan
itu berharga. Dan jangan anggap remeh kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu karena Tuhan yang masih bermurah hati kepada kita semua. Kiranya renungan malam ini kembali mengingatkan kita pribadi Tuhan yang penuh dengan kasih setia, belas kasihan, dan kemurahan bagi kita semua. Tuhan memberkati, selamat malam dan selamat tidur, selamat beristirahat. Shalom.